Shalom teman-teman. Puji Tuhan, senang sekali kita semua dapat bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GPDI Jajak. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur dapat beribadah kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cynthia, mau gak bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan? Mau dong. Kalau teman-teman di rumah gimana? Mau gak bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan? Pasti mau dong. Kalau teman-teman di rumah mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, kalian semua harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kayak lagu ini nih. Mari. Tuhan. Pasti masih semangat dong. Mari kita angkat pujian Yesus pokok. Di dalamnya, oh
siapkan hati kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal sampai sekarang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dan yang pasti kita juga sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kakak mulai cerita hari ini, mari kita nyanyiin satu lagu. Lagunya pasti semuanya udah tahu. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, semua bisa? Bisa kan? Pasti bisa. Nah, tema bulan ini yaitu bertumbuh. Minggu ini kakak mau cerita mengenai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, siapa yang di sini setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan? Angkat tangan. Banyak ternyata. Yang belum, nanti mulai ya. Mulai hari ini, tiap hari baca dan renungkan firman Tuhan. Satu hari bacanya berapa pasal? Ayo. Kalau kakak sendiri satu hari kakak baca 4 pasal. Jadi ya kakak sudah komitmen supaya kakak bisa sehari baca 4 pasal itu. Tapi kakak nggak modalnya yang harus setiap pagi jam 6 itu enggak. Tapi kakak memang luangkan waktu malam. Jadi kakak bacanya waktu malam. Kalau kalian bacanya kapan? Pagi? Atau malam? Atau ada yang siang? Ya, kakak senang kalau kalian membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita bahas itu ya, sesuai tema aja, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mulai baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik
Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, kitab Mazmur ini, yang Mazmur 1 ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, kalian tahu kan Raja Daud itu siapa? Raja yang sangat terkenal. Raja yang dipimpin oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, sudah baca ayat, kakak mau sedikit ngasih ilustrasi sama kalian sebelum kita lanjutkan pembahasan ayatnya, ya. Kalian tahu nggak sih kalau kita sama Tuhan itu seperti ayah dan anak, papa dan anak. Wah, seneng kan? Setiap dari kita setidaknya waktu dalam satu hari kita akan bercerita kepada ayah kita atau papa kita mengenai apa yang sudah kita lakukan tiap harinya. Dan kita pasti percaya ya, kita percaya bahwa orang tua kita mendengarkan kita dengan baik karena kita tahu papa atau ayah kita mencintai kita. Nah, tapi sebaliknya, papa juga pengen ngobrol kan sama kita, pengen ngomong sama kita. Ngomongin apa? Salah satunya pasti ayah kita atau papa kita ingin ngomongin tentang bagaimana menjalani hidup itu dengan baik. Ya, seperti nasihat-nasihat itu. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan mau memberitahu kita bagaimana kita menjalani hidup kita dengan baik, bagaimana kita dapat tidak kesusahan untuk menjalani hidup. Kesusahan itu dalam artinya kita nggak bingung, kita harus ngapain, enggak. Tuhan sudah sediakan bagaimana kita dapat berjalan dengan baik dalam hidup ini. Nah, Tuhan ngomongnya lewat apa, Kak? Ya lewat Alkitab itu tadi. Alkitab yang setiap hari kita baca itu, yang kita renungkan. Nah, sudah ya, sudah mulai paham ya kenapa ada Alkitab. Nah, Tuhan mau kita dengerin isi hati Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak suka, dan apa yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita ya. Oke. Nah, kalau kita mulai bahas di kitab tadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di ayat pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah jalan orang fasik? Bagaimana kita tahu bahwa itu jalan orang berdosa? Dan bagaimana juga kita tahu bahwa kita tidak sedang duduk dalam kumpulan pencemooh? Nah, Alkitab yang sudah memberi kita pengetahuan bagaimana kita tahu yang mana orang fasik, yang mana orang berdosa, dan bagaimana orang yang pencemooh. Orang fasik dalam konteks Alkitab ini adalah orang yang tidak memiliki aturan. Tidak memiliki aturan itu adalah orang yang tidak memiliki pegangan bagaimana dia harus bertindak dalam hidup. Jadi ya hidup sesuka hatinya sendiri, nggak tahu yang mana yang baik dan nggak tahu mana yang benar atau yang salah, itu nggak tahu. Ya udah pokoknya mau hidup bagaimana itu seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagaimana untuk orang berdosa dalam kitab ini yaitu lebih ke arah bagaimana orang yang setiap hari itu kasarannya itu adalah pekerjaannya adalah membuat dosa. Jadi dia hidup dalam dosa, dia sudah tahu misalnya membunuh itu tidak baik tapi dia tetap membunuh, atau berbohong itu tidak baik tapi dia tetap berbohong. Jadi dia termasuk orang yang berdosa, kategori orang berdosa karena dia sengaja juga untuk melakukannya. Nah, yang berikutnya adalah kumpulan pencemooh. Nah, orang-orang pencemooh itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak mau belajar, tidak mau tahu apa itu yang benar. Memang sengaja tidak mau menerima informasi atau aturan yang benar dan baik itu. Jadi ya sudah, dia tidak peduli juga. Ya, itulah hal-hal yang sangat tidak Tuhan sukai. Makanya Alkitab berkata tadi di Mazmur 1 ayat 1 bahwa kita jangan kumpul dengan mereka.
kita harus membawa diri kita dalam kumpulan yang baik dan benar. Bukan kita memusuhi sangat sampai saya nggak mau sama, enggak. Tapi coba posisikan diri kalian itu menjadi orang yang tahu yang mana yang baik dan benar, mana yang salah. Nah, belajar dari yang baik dan benar itu ya dari Alkitab, gak ada sumber lain. Oke? Apa yang dibilang manusia baik dan benar belum tentu Tuhan bilang itu baik dan benar ya. Oke, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu gimana ya Kak ya? Merenungkan itu lebih ke arah bagaimana kita itu mempelajari apa yang sudah kita baca. Kita memikirkan itu tadi itu seperti itu, seharusnya bagaimana, dan kita harus niat untuk mengerjakannya. Jadi merenungkan itu dan ada niat untuk mengerjakan apa yang sudah kita pelajari. Misal Tuhan bilang kasihilah musuhmu, ya, bukan kita ngikut apa maunya musuh, kita seperti musuh kita tuh enggak, tapi bagaimana kita menghadapi dia dengan tidak membalas. Ya seperti itu, kalian harus paham, bukan harus paham ya, Roh Kudus yang akan memampukan kita tuh untuk memahami apa itu isi firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah merenungkan, bagaimana kita diingatkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita harus tetap membaca, kita harus tetap ada usaha untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang di sini pingin gak berhasil? Ada yang mau? Ada yang mau gak berhasil? Kalau kakak maunya berhasil, apa saja yang dilakukannya itu berhasil. Rasanya tuh seneng sekali kalau semua yang kita kerjakan itu berhasil, adik-adik. Ya kan? Misal kita sekolah, terus ulangan, ujian, terus ternyata kita gagal terus karena kita tidak belajar, kita tidak mendengarkan orang tua kita bilang ayo belajar, gak mau, masih mau mainan game. Ayo belajar, gak mau, masih mau tiktokan. Ya itu percuma, kalian tidak mendengarkan pesan orang tua. Nah, Tuhan sendiri bilang di Alkitab bahwa kita harus menaati orang tua kita. Nah, bagaimana kita dapat hidup tanpa kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau. Nah, buktinya kalau kita nggak taat sama orang tua, apa kayak yang tadi itu, gak mau tiktokan, gak mau belajar mah masih mau tiktokan, gak mau belajar mah ini loh mah masih ubor, kayak gitu. Apa lulus? Ya kalau lulus ya puji Tuhan. Tapi kalau misalnya gagal, kan sedih. Kalian pasti akan menyesal kan? Iya ya, mestinya saya ngikut katanya mama. Pastinya tadi saya tuh belajar, gak main TikTok. Nah, kayak gitu adik-adik. Perumpamaan berikutnya itu bagaimana sih kita bisa bilang aku harus belajar, aku harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu buat apa lagi sih Kak? Nah, kalian semua pasti tahu kan kalau saya itu Kak Esther, ya kan? Tapi apa kalian mengenal saya? Tidak. Apa kalian semua mengenal baik saya? Tidak juga. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kalian semua tahu Tuhan Yesus, tahu dong, itu loh yang bangkit pada hari ketiga, yang itu loh, apa sih, mati di bukit Golgota, iya, itu loh yang merubah merubah air menjadi air anggur. Semua tahu. Tapi apakah kalian mengenal Tuhan itu sendiri? Nah, bagaimana kita juga bisa mengenal Tuhan kalau kita itu nggak tahu Tuhan itu maunya apa, Tuhan itu sukanya apa, Tuhan nggak mau yang kayak gimana? Bagaimana kalian tahu? Ya kan? Kalau kalian sendiri nggak pernah baca Alkitab, kalian nggak pernah dengerin khotbah, orang khotbah, kalau yang masih ibadah online, mau denger khotbah sambil tak buat mainan, ben wes HP-ne bunyi-bunyi dhewe, YouTube-e bunyi-bunyi dhewe. Nah,
Apa kalian juga tahu firman yang disampaikan? Enggak tahu kan? Karena di Alkitab juga tertulis bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kalian nggak mau dengerin juga, udah nggak mau dengerin, males baca, kalian punya iman dari mana? Kalian bisa mengenal Tuhan itu bagaimana? Dan bagaimana juga Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya kepada kalian, ya kan? Nah itu adik-adik. Jadi kakak sangat berharap dari 2 ilustrasi sederhana yang kakak sampaikan dan tadi ayat-ayat yang kita baca, kakak sangat berharap bahwa kalian tahu bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu benar-benar penting, saking penting pol kakak bilang. Jadi kakak harap mulai hari ini kalian sudah yang malas-malas baca Alkitab, mulailah kalian membaca Alkitab ya. Oke, sekian dari kakak. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur bahwa kami hari ini sudah mengikuti ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap hati kami. Engkau menanamkan firman itu dalam kehidupan kami Bapa. Ajarkan kami untuk melakukannya dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu mengenal dan selalu Tuhan tahu apa isi hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang sudah melayani, berkati orang tua kami di rumah, berkati keluarga kami Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengasihi Engkau dan kami percaya terus di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.